Bupati Nganjuk Marhen Jumadi lakukan kunjungan di pabrik rokok PT Indoraya Sejahtera Group yang beralamat di Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada hari Rabu 30 April 2025. Kehadirannya bersama istri S. Wahyuni, Wakil Bupati Trihedi Cahyo Saputro dan jajaran Pemda Nganjuk. Dalam sidak tersebut, Marhen Jumadi ditemui oleh mentor PT Indoraya Sejahtera Group atau Yosep Madur untuk berkeliling di beberapa ruangan produksi rokok. Marhen menyampaikan bahwa dengan adanya pabrik rokok ini juga bermanfaat bagi warga sekitar di bidang penyerapan tenaga, serta bermanfaat bagi pemasukan daerah dari pajak dan cukai rokok untuk pembangunan Kabupaten Nganjuk. Bupati Nganjuk juga menanggapi keluhan warga terkait upah kerja yang tidak sesuai. Ia akan melakukan cek lebih lanjut dan meminta klarifikasi. Dan alhamdulillah paling tidak kalau rokok itu punya kelebihan satu, menyerap tenaga kerja. Yang kedua, bukan bayar pajak, dan biasanya kita juga dari rokok itu ada cukai. Ada di BHJHT itu dana cukai itu untuk pembangunan itu juga tiap tahun. Tahun periode saya dulu 23 itu kurang lebih ya 65 miliar seperti itu. Yang untuk pembangunan dari rokok itu. Nah, saya kepengen lihat betul tadi. Sayang sudah sore sehingga pekerjanya kan nggak ada, biasa kita itu sambil dialog. Tapi saya pikir karena Pak Hendrik juga istilahnya sudah punya pabrik di Kalimantan, saya pikir normatif juga ya. Mungkin kalau kita hanya minta satu bayar sesuai dengan UMR. Yang kedua, ambil tenaga kerja yang dari sekitar. Itu mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan. Kenapa? Orang di daerah itu, di desa itu misalnya bisa sambil kerja. Kalau misalnya nggak ada sawah misalnya kan bisa kerja di sini. Dan itu bisa setiap hari kan, seperti itu. Alhamdulillah. Untuk penyerapan tenaga kerja sendiri Pak Bupati, itu informasi yang dihimpun dari beberapa warga di sini itu mengalungan, bukan UMK. Itu seperti apa kan? Ya mungkin nanti kita akan cek lagi ya. Tapi nanti saya minta juga harus ada klasifikasi ya. Ada yang borongan, mungkin ada yang pegawai tetap, seperti itu. Sehingga kita berharap kerja itu bisa masuk di pegawai tetap seperti itu. Selain itu, Yosep Madur menyampaikan bahwa pabrik yang dimana kini ia mentori berdiri sejak pada bulan April tahun 2024 dan mulai beroperasi produksi mulai bulan Oktober. Dalam penjelasannya, pabrik rokok ini memproduksi rokok filter bermerek Barcode dan kretek bernama Arwana. Ia juga mengaku untuk produksi sertifikat keterampilan atau SKT bisa diterima dengan baik di pasaran, dan penyerapan tenaga kerja di wilayahnya sudah mencapai 300 pekerja, serta tenaga printing mencapai 250. Kedepannya juga akan terus bertambah mengikuti perkembangan pasar. Target penyerapan warga sekitar mencapai 600 hingga 650 tenaga kerja printing. Produksi kita ada produksi kretek, ada filter. Alhamdulillah dari start launching produksi SKT-nya atau kretek bisa diterima dengan baik di pasaran, sehingga penyerapan tenaga kerja yang warga di sekitar sini itu sampai sekarang sudah bisa menyerap 300 pekerja Pak. Untuk tenaga printing sendiri ada 260, tapi secara bertahap mengikuti perkembangan pasar. Target kami penyerapan tenaga kerja di sini sampai 600 sampai 650 untuk tenaga kerja printing. Itulah harapan kita. Ini kan Nganjuk ada kawasan King, Pak. Kenapa mengambil tempat di wilayah desa yang terpencil, Pak? Pilihan untuk mengambil tempat di sini dulu itu kita melihat industri rokok kretek itu kita ngambil kedekatan kita dengan sentra printing ya. Kita survei daerah yang kita anggap cocok untuk populasi tenaga potensial printing itu berada di sini. Itu makanya kita pilih di sini sebagai tempat untuk start kita produksi. Dari Nganjuk, Diko Purnama melaporkan.